Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Dara Dinanti dari NIM saya 3912150011 semester 3 tugas mata kuliah ujian akhir semester rekayasa perangkat lunak, jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains Teknologi Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi Scratch sekaligus tutorial membuat game di aplikasi animasi Scratch. Yang pertama, di sini saya menjelaskan pengertian dari aplikasi, di mana Scratch adalah salah satu bahasa pemrograman visual yang menyenangkan dan mudah untuk digunakan, di mana ia digunakan untuk membuat video animasi, kuis, permainan, cerita, hingga mendukung presentasi. Kemudian Scratch biasa digunakan sebagai sarana pembuatan media belajar yang interaktif dan menarik, di mana mata pelajaran yang dapat didukung oleh aplikasi ini diantaranya adalah bahasa, musik, seni, hingga matematika. Kemudian, apa aja sih fitur dari aplikasi dan fungsinya? Yang pertama yaitu ada fitur sprite, di mana sprite merupakan objek yang digunakan untuk mendukung tampilan produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua ada canvas, di mana fitur ini digunakan sebagai media untuk menampilkan objek dan blok-blok yang telah disusun. Kemudian yang ketiga ada backdrop and stage, di mana backdrop adalah fitur yang digunakan untuk mengganti tampilan latar belakang. Jadi di dalam Scratch itu ada pilihan-pilihan background mulai dari aplikasi Scratch tersebut, atau kita bisa ambil dari di luar aplikasi tersebut. Kemudian di sini ada script, di mana script adalah kumpulan blok perintah yang digunakan untuk membantu pemrograman, di mana beberapa blok script beserta fungsinya. Yang pertama ada motion blocks, di mana di motion block ini digunakan sebagai menggerakkan sprite seperti perintah move 10 step. Kemudian perintah tersebut menggerakkan sprite sebanyak 10 langkah. Kemudian ada logs blocks, di mana digunakan pada segala sesuatu yang berhubungan dengan tampilan pada program. Kemudian ada pen blocks, memberikan jejak pada sprite ketika bergerak. Kemudian ada sound blocks, di mana memberikan suara pada sprite dan stage. Kemudian ada data blocks, menyimpan data pada program menggunakan variabel. Kemudian ada event blocks, di mana fungsinya untuk men-trigger script. Di dalamnya terdapat perintah when green flag click, kemudian yang artinya ketika bendera hijau pada kanvas diklik, semua script di dalamnya akan dieksekusi. Kemudian ada control blocks, di mana digunakan untuk mengontrol script. Kemudian sensing block, di mana digunakan untuk mendeteksi objek. Kemudian ada operator blocks, digunakan untuk melakukan operasi matematika. Kemudian yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan aplikasi, di mana di script ini mempunyai 4 kelebihan, yaitu banyak pilihan latar dan gambar, kemudian dilengkapi dengan audio dan dapat merekam suara, dapat membuat cerita ataupun game, kemudian banyak pilihan bahasa. Kemudian kekurangannya, latar atau gambar ada beberapa yang diinginkan tidak lengkap, jadi kita harus memasukkan atau mengambil latar belakang dari luar game, kemudian kita mengekspor background itu ke dalam game, kemudian terlalu sulit menggunakannya. Itu dalam Scratch ini mungkin ada kesulitan, ada kemudahan. Cuman untuk beberapa yang tidak begitu paham mungkin sulit ya, tapi untuk yang sudah paham ini game pembuatan game animasi yang cukup mudah. Kemudian yang ketiga ada aplikasi membuat komputer jadi lelet atau virus, di mana Scratch ini jika terlalu banyak file-file yang dipakai atau yang disimpan itu dapat menimbulkan sedikit virus. Oke, di sini saya menjelaskan bagaimana tutorial membuat game Scratch. Oke, kita buka. Di sini saya sudah ada game yang sudah saya buat. Di sini kita coba dulu. Tadi di sini di mana tadi di penjelasan yaitu sebentar.
Gimana ya tadi? Ini kanvas, fitur ini digunakan sebagai media untuk menampilkan objek dan blok-blok yang telah disusun. Oke, di sini ada bendera hijau dan ini ada stop dan sini ada go. Dimana kalau kita klik go, kita klik start. Jika digerakkan ke kanan dan ke kiri, semua langsung keluar. Pertama, di start ini saya memasukkan yang pertama pastinya kita memasukkan di events, yaitu when yang go, klik, dimana setiap pembuatan di awal kita memasukkan blok-blok di pertama itu kita masukkan ini, karena jika tidak maka di saat kita mengklik go itu tidak keluar startnya. Kemudian yang kedua kita masukkan di sini di looks, kita cari di looks, yaitu switch backdrop to jungle. Kayaknya from kita bisa pilih di sini ada jungle from atau next backdropnya kita ambil dari sini, kemudian kita ketik sendiri mau apa namanya. Di sini jungle. Dimana kalau misalnya kita switch backdrop jungle, dimana kita klik start, kemudian akan switch to the jungle. Kemudian di sini kita masukkan go to front layer, kemudian go to X36 dan ini 28, kemudian show. Nah, di sini ada when this sprite click, di sini. Dimana when this sprite click broadcast play, dimana kita kalau tadi kita klik play, maka si playnya itu ke hide. Jadi di saat kita ketik play, langsung ke hide dan keluarnya switchnya tuh drop to the jungle. Oke. Yang kedua, di sini kita pakai pertama itu di sini pakai hewan ya, yaitu monyet. Dimana yang pertama kita masukkan when I reset play, dimana di saat saya mereset si star ini, maka akan keluar jungle kan. Nah, ini ada kita masukkan di control. Di sini kita masukkan forever. Kemudian kita masukkan if di sini. Kemudian kita coba ke sensing. Nih, dimana K left a row, jika kita mengklik row atau ke kiri, itu akan maksimal kliknya itu minus 10. Kalau ke kiri itu minus 10. Kemudian kalau ke kanan itu kita makinnya 10. Oke. Jadi di saat kita play, start, nah, geser ya, left and right, left a row, right a row. Oke. Di saat ke kiri itu 10 dan ke kanan itu 10, maka ada win. Oke. Kemudian variabel yang kedua, ini kita pakai untuk kedua, ketiga, dan keempat, yaitu si pisang. Dimana si pisang ini sama, kita masukin when I reset play di awal, karena di saat kita nge-play itu mereka akan muncul. Kemudian kita set skornya. Set skornya di sini 2-0. Kemudian forever-nya di sini jika kita change si y-nya itu by 7. Kemudian y position-nya itu kurang lebih minus 170, di mana operation di sini. Nih, kita bisa masukin di sini. Kemudian go to random position. Di mana nih? Random position, dia turun ke bawah si pisang ini. Kemudian set Y itu 180. Jadi 180 derajat atau putaran gitu. Terus si touching-nya ini kita ngatur si monyet ini kalau misal untuk touching ke pisang. Jadi di saat monyet kena ke pisang itu, pisangnya akan hilang. Jadi ibaratnya kayak si monyet makan si pisang. Kemudian kita bisa pilih nih zone-nya. Kita ada di sini zone.
tinggal kita masukin sound ke sini, kita pilih di sini ada soundnya, kita bisa nge-record atau di sini kita ada pilihan byte kayak si monyet makan pisang ini. Kemudian di sini ada go to random position masih sama, kemudian ada set yaitu 180, kemudian set skornya itu by 2. Kemudian di pisang yang kedua kita lihat di pisang yang kedua masih sama kayak yang pertama. Di sini ada when I play, kemudian ada set score, nggak jauh beda, masih sama. Kemudian di sini ada masih sama. Ini ada ya di pisang ini. Kita di sini. Nih, when I play, switch to background forever to 15 degrees. Pisang pertama dan kedua itu masih sama karena itu kondimen yang dipakai untuk menambah skor, dimana di pisang yang ketiga itu berbeda warna, sedikit agak hitam karena itu dapat mengurangi skor atau membuat game ini game over. Jadi dalam game ini kan ada pilihan menang ataupun kalah. Jadi di saat kita makan pisang yang berwarna kuning itu kita bisa mendapatkan skor sampai 10. Sedangkan kalau pisang kita memakan pisang yang berwarna sedikit hitam itu bisa mengurangi skor atau membuat kita menjadi lose. Oke. Nah, di pisang yang ketiga masih sama when I receive play, terus kemudian change by -5, kemudian di sini masih sama skornya -1. Jadi di mana kita kalau makan si pisang hitam ini, maka skornya akan -1. Kemudian yang terakhir win-loss, di mana masih sama, kita masukkan dari events, when I receive play, control ya, when I receive play, kemudian kita hide, di mana kemudian white until score-nya itu 9, ya, 9 sampai 10. Kemudian kita show, di mana kalau misalkan kita klik start, maka si win itu ke hide. Kemudian jika kita sudah mendapatkan skor 9, maka win itu kita show, kita switch ke backdrop to the jungle, kemudian switch customnya itu win, kemudian kita stop. Jadi di saat si win ini keluar di background jungle ini, maka semuanya itu akan berhenti bergerak. Kemudian sama seperti lose juga. Di saat kita di sini masukin skornya itu -1, jadi di saat skor itu berkurang 1 sampai 0, maka di show to backdrop jungle-nya itu adalah lose. Kemudian sama di saat lose itu keluar, maka semua kondimen-kondimen di dalam game ini itu akan berhenti seperti itu. Terus dari mana sih kita bisa dapat si monyet ini? Kita bisa buka di sini. Banyak ya kondimen-kondimennya, ada ini ada orang, manusia, atau ada balon, ada binatang. Ini ada animals, people, kemudian fantasi, kemudian dance, kemudian musik, sports, food, ada fashion juga, kemudian ada letters, huruf ya. Kemudian kita back. Kemudian di sini backgroundnya ada banyak ya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian di sini ada fantasinya juga, sama seperti si kondimen yang si hewan dan si pisang. Ada indoors, ada kamar, bedroom 2, bedroom 3, ada space, kemudian ada underwater, kemudian ada patterns. Yap. Oke. Di game ini jika kita mau masukkan jika ada sprite nih di sini yang nggak ada yang kita mau, kita bisa ambil sprite itu dari luar. Misal kayak gini. Kemudian kita pencet ini upload sprite. Jadi kita bisa ambil dari file yang udah kita simpan. Sama seperti background juga kayak gitu, kita bisa upload background dari luar, dari file-file yang udah kita simpan. Oke. Kita coba ya, kita mainkan. Kita kedain dulu. Start.
loose, dimana tadi kita udah kena pisang hitam, jadi -1 udah loose. Kita cobain. Oke, win. Ya, jadi kayak gitu. Cukup mudah ya untuk pemula untuk membuat suatu game animasi, karena hanya memasukkan kondimen. Di sini ada kode-kode motion, look, sound, events, control, sensing, operators, variable, sama my blocks. Di sini juga ada custom. Kita buka custom sih. Nah, kita bisa ngecilin si monyet ini. Kita bisa ubah-ubah apa yang kita mau. Di sini kita bisa ganti warna juga. Kemudian di zone ini, nah kalau ngambil zone itu di sini. Ukur lah. Ya pokoknya kita nih di sini kita bisa record, kita bisa choose a sound, kemudian kita bisa upload sound juga, terus kita bisa edit soundnya juga. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.